Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Imani dengan NIM 1707623060 dari program studi Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana sejarah pembukuan Al-Qur'an. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara wahyu dari malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Pada masa Nabi Muhammad tidak ada yang namanya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran baru ada ketika setelah Nabi wafat dan para sahabatnya dengan inisiatif melakukan pembukuan Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu metode hafalan dan yang kedua itu metode menulis. Ketika Nabi mendapat wahyu, beliau akan segera menghafalnya dan memberitahu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ikut menghafalnya pula. Sedangkan metode yang kedua adalah dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar. Pada saat kepemimpinannya, Abu Bakar kesusahan karena banyak kaum murtad dan terjadi banyak sekali peperangan. Nah, peperangan tersebut menyebabkan beberapa qori yang gugur sehingga Umar bin Khattab mengajukan usul kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran supaya Al-Quran tidak musnah. Awalnya, Abu Bakar menolak karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Tetapi Umar terus membujuknya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka hati Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena beliau adalah orang yang cerdas dan merupakan orang terakhir yang membacakan Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya Zaid menolak dan pada akhirnya Zaid pun bisa menerimanya dengan syarat-syarat yang diajukan olehnya. Pada masa Utsman bin Affan, Islam telah tersebar luas dan banyak juga para penghafal Al-Quran di setiap daerah. Para penduduk di daerah tersebut belajar dari para qori mereka. Namun, cara pembacaan Al-Quran ini juga berbeda-beda di tiap wilayah. Dan kemudian terjadi pertentangan di antara penduduk yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, karena merasa khawatir, maka Utsman bin Affan bersepakat untuk menyatukan semua mushaf dari wilayah-wilayah agar semuanya menjadi satu dan tidak ada perbedaan kembali.